Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan saja kita ada lagi pada renungan firman Allah di hari ini. Roma pasal 12 ayat 1-2 menjadi perenungan kita bersama di hari ini. Demikian sabda firman-Nya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita, jangan serupa dengan dunia. Meskipun kita masih ada di dunia, meskipun kita masih hidup di dunia, meskipun kita masih ada dalam suasana kita di dunia, tapi firman Allah hari ini mengingatkan kita, menasihati kita, jangan serupa dengan dunia. Itu berarti bahwa kita boleh ada di dunia ini, kita boleh ada untuk tetap hidup di dunia ini, tetapi kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Jelas sekali dalam ayatnya yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ketika kita umatnya yang dia sudah tebus dengan darah yang mahal di bukit Golgota, sudah sepatutnya dan selayaknya kita hidup tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita tidak boleh hidup serupa dengan dunia ini. Tetapi sebaliknya kita harus berbeda dengan dunia ini. Lalu gimana caranya supaya kita bisa tidak serupa dengan dunia ini? Bagaimana caranya supaya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak sama dengan dunia ini? Ada dua hal penting yang saya amati dalam ayat ini. Yang pertama ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Apa nasihatnya? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan tubuh itu sesuatu yang sangat penting yang dibutuhkan bagi kita untuk kita tidak serupa dengan dunia ini. Kalau kita tidak mempersembahkan tubuh kita, itu yang membuat kita akan serupa dengan dunia ini. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh di sini sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena ini persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan ibadahmu yang sejati. Itu berarti bahwa betapa penting sebagai umat, sebagai orang percaya, bukan hanya supaya kita tidak serupa dengan dunia ini, sehingga kita harus mempersembahkan tubuh kita, tetapi ini juga adalah persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan ibadah yang sejati. Lalu apa yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh? Artinya bahwa kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Tuhan untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Kalau dulu sebelum kita menerima kemurahan Allah, menerima anugerah Allah, yaitu karya keselamatan yang Kristus buat bagi saudara dan saya, kita mempersembahkan tubuh sebagai alat untuk dipakai sebagai senjata kelaliman dulu. Tapi setelah kita mengalami kemurahan Allah, kita sekarang mempersembahkan tubuh kita ini untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Sehingga kalau tangan selama ini kita pakai untuk mencuri, berarti tangan ini kita tidak boleh pakai lagi untuk mencuri, tapi sebaliknya kita persembahkan itu untuk bekerja dengan rajin, kita memuliakan Tuhan dengan tangan. Kalau mulut selama ini kita persembahkan untuk menghina orang, mencaci maki orang, sekarang kita persembahkan mulut kita ini untuk memuliakan Tuhan, untuk memberikan kata-kata penguatan, penghiburan, motivasi kepada orang lain.
Itu yang dimaksud mempersembahkan tubuh. Kalau pikiran ini selama ini kita persembahkan untuk berikhtiar yang jahat, yang tidak baik kepada orang lain. Sekarang kita persembahkan pikiran kita kepada Tuhan untuk memikirkan kerajaan Allah, Injil Kristus, gereja Yesus Kristus. Itu yang dimaksud mempersembahkan tubuh. Dan ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, itu yang membuat kita tidak lagi serupa dengan dunia ini. Yang kedua, supaya kita tidak serupa dengan dunia ini, ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Hal yang kedua supaya kita tidak serupa dengan dunia ini adalah kita harus berubah, bermetamorfe. Dari ulat yang menjijikkan menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Dari kelakuan-kelakuan kita yang menjijikkan terus bermetamorfe menjadi kepompong dan akhirnya menyenangkan, atau kelakuan kita berubah memiliki kelakuan yang indah yang menyenangkan orang. Jadi untuk kita bisa tidak serupa dengan dunia ini, kita harus berubah. Jadi mari kita belajar sebagai umat untuk terus kita memperbaiki diri. Cara-cara hidup kita yang tidak betul, cara-cara hidup kita yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita harus buang, kita harus tinggalkan, kita harus berubah. Sehingga kamu dapat membedakan akibat dari perubahan itu, kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, maka sudah barang tentu kita bisa menjalani hidup yang tidak serupa dengan dunia. Tapi kalau kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, bagaimana kita mau tidak serupa dengan dunia? Pasti kita akan serupa dengan dunia. Padahal firman Allah berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Jadi kalau dunia ini mencuri, ya kita tidak boleh mencuri. Kalau dunia ini mabuk, kita tidak boleh mabuk. Kalau dunia ini berbuat kejahatan, ya kita tidak boleh berbuat kejahatan. Itu yang namanya kita tidak serupa dengan dunia ini. Karena itu mari kita terus berproses untuk terus berubah, memperbaiki hidup kita. Sehingga hidup kita semakin hari semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan, dan akhirnya kita tidak serupa dengan dunia ini. Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami, supaya kami jangan serupa dengan dunia. Supaya kami tidak serupa, ajarlah kami untuk mempersembahkan tubuh, dan kami harus berubah dari cara-cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.